Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Tapi sebelum kita lanjutkan ke teks eksposisi, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kalian akan mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bab berikutnya yaitu teks eksposisi. Definisi dari salah satu teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Inilah yang dimaksud teks eksposisi. Adapun fungsi daripada teks eksposisi untuk menyampaikan, mengungkapkan atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik. Dan teks eksposisi juga mempunyai tujuan. Apa tujuan eksposisi? Yaitu untuk meyakinkan dan memengaruhi. Ciri teks eksposisi ada 3, yaitu 1. Penjelasan secara objektif. Yang kedua, gaya penulisan informatif. 3. Teks memuat fakta. Jadi ciri teks eksposisi adalah penjelasan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Jadi penulis tidak akan berusaha membangkitkan emosi pembaca. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Dari penulisan informatif ini uraian objeknya jelas. Penulis tidak akan menambah atau memberi pengetahuan yang lain, harus memberi informasi secara jelas, sejelas-jelasnya dengan rinci. Yang ketiga, teks memuat fakta. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar informasi yang disampaikan lebih konkret. Jadi ciri teks eksposisi ada 3. Jenis teks eksposisi banyak macamnya. Yang pertama, ada teks eksposisi ilustrasi. Dengan teks eksposisi ilustrasi ini kita akan menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret suatu ide. Jenis teks eksposisi yang kedua yaitu teks eksposisi berita. Dari teks eksposisi berita ini kita akan memberikan informasi dari suatu kejadian yang sering kita jumpai dalam berita. 3. Teks eksposisi perbandingan. Nah, di teks eksposisi perbandingan ini menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat, teks eksposisi proses. Dari teks eksposisi proses ini akan berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu. Yang kelima, teks eksposisi definisi, berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam, teks eksposisi analis. Teks eksposisi analis ini proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Jadi semua teks eksposisi itu mempunyai jenis masing-masing. Sekarang pada strukturnya, setiap teks mempunyai struktur masing-masing, tidak terkecuali teks eksposisi. Sedangkan teks eksposisi punya struktur 1. Tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Di tesis itu berisi tentang isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Dari struktur yang pertama itu isinya ada isu, permasalahan yang dibawa, dan pandangan umum penulis. Struktur yang kedua itu argumentasi. Di argumentasi ini berisi tentang pendapat atau fakta-fakta yang ada di teks yang berkaitan dengan tesis. Yang ketiga ada penegasan ulang. Di penegasan ulang ini berisi kesimpulan, rangkuman dari tesis argumentasi. Pertemuan kali ini kita
Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita membahas unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Kita tutup dulu, kita akhiri pertemuan kita, belajar kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.